Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Nur Aini dari kelas 10 Manajemen Perkantoran dengan nomor absen 18. Kali ini aku akan menemani kalian semua untuk membahas materi bab 6 secara ringkas dan mudah untuk dipahami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum itu, ada 5 poin utama dalam bab 6 yang perlu diketahui. Bayangkan dunia tanpa komunikasi. Sepi banget ya. Masyarakat itu seperti mesin yang selalu bergerak, dan bensinnya adalah interaksi sosial. Pertama, apa sih interaksi sosial itu? Sederhananya, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar individu atau kelompok. Tapi ingat, gak semua pertemuan itu interaksi. Agar interaksi dapat terjadi, ada 2 syarat utama yang harus terpenuhi. Pertama, kontak sosial. Kontak sosial adalah aksi, reaksi, antar pihak. Kontak sosial gak harus sentuhan fisik ya. Ada beberapa jenis kontak sosial. Di antaranya, pertama, kontak sosial primer adalah kontak sosial yang terjadi secara langsung tanpa perantara pihak ketiga. Contohnya, bertukar senyum. 2. Kontak sosial sekunder adalah kontak sosial yang dilakukan dengan perantara pihak ketiga yang bersifat pasif. Contohnya, mengirim surat melalui pos. Yang ketiga, kontak sosial sekunder tidak langsung adalah kontak sosial yang dilakukan dengan perantara pihak ketiga yang bersifat aktif. Contohnya, kepala sekolah menyampaikan pesan ke guru, guru menyampaikan pesan ke murid. Nah, kontak aja nggak cukup loh, harus ada yang namanya komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian berbagai pesan, mulai dari verbal, yaitu tulisan maupun lisan, dan non-verbal, yaitu bahasa isyarat atau gerakan tubuh. Kenapa sih kita tergerak buat berinteraksi? Ternyata ada mesin pendorong dalam diri kita. Pertama, karena adanya imitasi, merupakan meniru perilaku atau penampilan orang lain secara luar saja. Kedua, identifikasi. Kecenderungan ingin menjadi sama persis dengan orang lain, namun ini lebih mendalam dari imitasi. Ketiga, sugesti. Sugesti merupakan pandangan atau pengaruh yang diterima seseorang tanpa berpikir kritis. Keempat, simpati. Rasa tertarik atau peduli pada orang lain. Dan terakhir, empati. Merasakan apa yang dirasakan orang lain secara mendalam, sampai kita melakukan aksi nyata. Sekarang kita bahas jenis interaksi yang bikin kita makin akur atau yang disebut juga dengan asosiatif. Jenis yang pertama ada yang namanya kerjasama atau cooperation, usaha bersama mencapai tujuan. Contohnya gotong royong, bargaining, koalisi, joint venture. Kedua, akomodasi, usaha meredakan konflik seperti mediasi, kompromi, toleransi, dan arbitrase. Ketiga, asimilasi, percampuran 2 budaya menjadi budaya baru yang menghilangkan ciri khas lama. Dan terakhir, akulturasi, perpaduan budaya tanpa menghilangkan ciri khas budaya asli. Tapi ingat, interaksi nggak selalu damai. Ada juga yang bersifat disosiatif atau memicu perpecahan. Jenis yang pertama, persaingan atau kompetisi. Berlomba jadi yang terbaik tanpa kekerasan. 2. Kontravensi. Ini perasaan nggak suka yang dipendam, kayak ragu-ragu atau menyangkal sesuatu secara diam-diam. Ketiga, pertentangan atau konflik. Nah, ini yang bahaya, karena ada usaha buat menjatuhkan orang lain
kadang pakai ancaman atau kekerasan. Nah, tujuan akhir dari semua interaksi ini adalah untuk mencapai keteraturan sosial. Keteraturan sosial dimulai dari tertib sosial, patuh aturan, lalu jadi order, aturan jadi konsisten, kemudian ada keajekan atau kondisi tertib yang terus-menerus, hingga akhirnya terbentuk pola atau kebiasaan yang jadi identitas masyarakat kita. Pembahasan dilanjut ke poin B, yaitu komunikasi. Dalam komunikasi, ada 5 unsur penting di dalamnya. Pertama, komunikator. 2, komunikan. 3, pesan. 4, media. Dan yang terakhir, efek. Kalau ada salah satu unsur ini enggak ada atau terjadi miss, maka interaksi bisa gagal atau salah paham. Nah, setelah berinteraksi, ada yang namanya proses sosialisasi. Ini adalah proses seumur hidup di mana kita belajar nilai dan norma yang ada di masyarakat supaya kita bisa diterima. Ada 2 tahapan utama. Pertama, sosialisasi primer terjadi di lingkungan keluarga. Ini merupakan pondasi pertama kita mengenal aturan. Kedua, sosialisasi sekunder terjadi di luar rumah, seperti di sekolah, tempat kerja, atau lewat media massa. Intinya, sosialisasi adalah cara kita dididik oleh lingkungan agar tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh dilakukan. Proses ini nggak terjadi secara instan loh, ada beberapa tahapan. Tahap pertama, persiapan preparatory stage. Kedua, tahap meniru play stage. Ketiga, tahap siap bertindak game stage. Dan yang terakhir, tahap penerimaan norma kolektif atau generalized order. Agar interaksi manusia tidak berantakan, masyarakat punya yang namanya lembaga sosial. Lembaga sosial bukan hanya sekedar gedung, tapi sekumpulan norma atau aturan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Jenis-jenis diantaranya ada: pertama, lembaga keluarga, tempat pendidikan moral pertama. 2, lembaga agama, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. 3, lembaga ekonomi, mengatur produksi dan distribusi barang. Keempat, lembaga pendidikan, tempat transfer ilmu dan keterampilan. Dan yang terakhir, lembaga politik, mengatur kekuasaan dan pemerintahan demi ketertiban. Sekarang kita masuk ke poin yang merangkum semua proses yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu poin E, dinamika sosial. Kalau interaksi adalah gerakannya, maka dinamika sosial adalah hasil dari gerakan-gerakan tersebut yang membuat masyarakat kita terus berubah. Apa itu dinamika sosial? Dinamika sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat secara terus-menerus. Masyarakat itu nggak pernah diam, mereka bersifat dinamis. Perubahan ini bisa terjadi pada nilai-nilai yang kita pegang, aturan atau norma yang kita patuhi, hingga struktur atau lapisan di dalam masyarakat kita. Kenapa masyarakat terus berubah? Ada beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya dinamika sosial ini. Pertama, perubahan lingkungan. 2, penemuan teknologi. 3, konflik dan persatuan. Dan yang terakhir, perubahan jumlah penduduk. Itulah tadi pembahasan kita mengenai interaksi hingga dinamika sosial. Dari sini kita belajar bahwa setiap tindakan dan komunikasi kita memiliki dampak bagi lingkungan sekitar. Semoga video ini bermanfaat untuk memahami bagaimana cara kita bergerak dan berubah bersama dalam masyarakat. Saya Nur Aini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.